Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akhlak dan Tasawuf yang beranggotakan Ilham Febrianto, Pujasari Andayani, dan saya Eldan Nurbaiti. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Dari materi tersebut mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengenai bagaimana perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Yang kedua, mengenai bagaimana perkembangan aliran Madinah, aliran Basrah, aliran Kufah, dan aliran Mesir pada abad pertama dan kedua Hijriah. Yang ketiga, mengenai bagaimana perkembangan tasawuf pada abad ketiga hingga ke-8 Hijriah. Yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada abad ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode sahabat, dan yang kedua, periode tabi'in. Perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Pada periode ini, para sahabat sangat mencontoh kehidupan Rasul yang sangat sederhana, di mana selama masa hidupnya hanya diabdikan kepada Allah SWT. Beberapa sahabat juga tergolong sebagai seorang sufi di abad pertama. Sufi itu merupakan sebutan bagi orang yang mempelajari atau mendalami ilmu tasawuf. Serta para sahabat itu juga disebut sebagai maha guru bagi pendatang baru dari luar kota Madinah yang tertarik kepada kehidupan sufi. Para sahabat tersebut diantaranya ada yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan saudagar kaya yang ketika masih berada di Mekah. Namun ketika beliau hijrah ke Madinah, semua harta kekayaannya disumbangkan untuk kepentingan tegaknya agama Allah. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau juga termasuk orang yang sangat tinggi kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Itu dibuktikan ketika beliau pada masa pemerintahannya menjadi khalifah, dia selalu mengadakan pengamatan langsung untuk melihat keadaan rakyatnya. Hingga pada suatu ketika dia tidak sengaja berkunjung ke rumah salah satu rakyatnya. Dia melihat seorang ibu yang menanak sebuah batu karena anaknya lapar. Itu disebabkan karena ibu tersebut tidak memiliki gandum. Lalu dengan rasa ibanya, Umar bin Khattab pulang kembali ke rumahnya dengan memikulkan sekerasa gandum untuk diberikan kepada ibu tersebut. Lalu yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau ini juga termasuk orang yang sangat kaya raya. Selama hidupnya dia habiskan dengan bagaimana caranya dia itu bisa hidup secara sederhana. Jadi kekayaannya itu dijadikan sebagai sarana untuk menolong orang-orang miskin. Lalu yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Beliau ini juga termasuk orang yang sangat senang hidup sederhana, di mana ketika masa pemerintahannya dia menjadi khalifah, dia senang memakai baju itu saja, jadi terkesan kuno dan sudah robek-robek. Namun alasan Ali memakai baju tersebut itu supaya dia mendapat teladan, menjadi teladan maksudnya. Menjadi teladan kepada orang banyak, sehingga mereka yang melihatnya itu dapat mengerti atau paham bagaimana mulianya hidup sederhana itu. Lalu yang kelima ada Salman Al-Farisi. Beliau ini juga dikenal sebagai orang yang memiliki sifat yang arif dan mengetahui secara mendalam tentang ilmu-ilmu gaib. Dia pun juga tergolong sebagai ahli zuhud orang-orang Masehi yang senang mengembara ke berbagai negara dengan cara hidup miskin. Padahal sebaliknya, dia merupakan putra dari pengusaha kaya raya yang tinggal di suatu negeri. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Rasulullah, dia langsung mempercayai ajaran yang diemban oleh Nabi Muhammad. Hal itu disebabkan karena dia melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah. Hal itu pernah diberitakan di dalam kitab Injil bahwa
Di dalam kitab tersebut menyatakan akan datang seorang rasul yang terakhir, yaitu Muhammad. Nah, ketika Salman Al-Farisi ini telah masuk atau menganut agama Islam, dia sangat tertarik pada ajaran tasawuf, sehingga dia sangat tekun mencontoh kehidupan Nabi pada ajaran tersebut. Lalu ada yang keenam, Ammar bin Yasir. Dia adalah seorang sufi yang sangat setia pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal itu terlihat pada ajaran tasawuf yang dia emban, ternyata sama dengan tasawuf yang pernah diamalkan oleh Ali sebelumnya. Dia pun juga termasuk salah satu seorang ahlus sufah yang pernah mengatakan bahwa amalan zuhud merupakan perhiasan dari segala kebaikan, maka harta benda itu merupakan kebanggaan dari pemuka-pemuka masyarakat Mekah yang telah diberantas oleh agama Islam. Jadi di sini menurutnya seorang hamba yang menginginkan kemuliaan dari Allah, maka dia harus menghiasi dirinya dengan amalan zuhud dan menjauhkan dirinya atau meninggalkan dari kemewahan harta benda. Lalu ada Huzaidah bin Al-Yaman. Beliau ini juga seorang sufi yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Sama halnya dengan Ammar bin Yasir, dia juga tergolong orang yang memiliki sifat alim dan bijaksana, sehingga banyak orang-orang yang belajar tasawuf kepadanya. Dalam mengajarkan tasawuf, dia juga mendapat bimbingan langsung dari Ali bin Abi Thalib, terutama mengenai cara mengajarkan ilmu tersebut kepada murid-muridnya. Lalu yang terakhir ada Miqdad bin Aswad. Dia merupakan seorang sufi yang berpegang teguh pada ajaran zuhud dan termasuk ulama sufi yang menentang kegiatan atau kebijakan politik yang dijalankan oleh Khalifah Utsman. Jadi setelah Miqdad wafat, Khalifah Utsman ini sering mengemukakan kekagumannya dan memuji cara hidup ulama sufi yang terkemuka itu, yaitu Miqdad bin Aswad. Di mana kepopuleran nama Miqdad ini bukan karena dia sering menentang atau menunjukkan kesalahan Utsman, tetapi karena banyak murid-murid yang menjadi ulama besar setelah mendapat bimbingan dari Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad ini juga sangat terkenal dengan ketekunannya dalam mengamalkan ajaran zuhud. Lalu ada perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Pada masa ini, kondisi sosial politik sudah mulai berubah dari masa sebelumnya. Konflik sosial politik ini bermula dari masa Utsman bin Affan yang berkepanjangan sampai masa-masa sesudahnya. Konflik tersebut ternyata mempunyai dampak terhadap kehidupan beragama, yakni munculnya kelompok-kelompok Bani Umayyah, Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Dalam situasi tersebut, kaum muslimin yang soleh merasa berkewajiban menyerukan kepada masyarakat untuk hidup zuhud, sederhana, soleh, dan tidak tenggelam dalam godaan hawa nafsu. Dan dari perubahan-perubahan kondisi tersebut, sebagian masyarakat mulai melihat pada kesederhanaan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka pun mulai menegangkan diri dari kehidupan menyebarluaskan di kalangan masyarakat. Perkembangan zuhud pada abad pertama dan kedua Hijriah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aliran Madinah, sebuah aliran di mana para penganut berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka menetapkan Rasulullah sebagai panutan kesultanannya. Selain itu, mereka berpegang teguh terhadap sosial yang berlangsung pada masa dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu aliran Barzah, sebuah aliran di mana para penganut terkenal dengan sikapnya yang kritis dan tidak percaya kecuali dengan hal-hal yang real. Mereka pun terkenal menyukai hal-hal logis dalam nahwu, hal-hal yang nyata dalam puisi, dan kritis dalam hal hadis. Yang ketiga yaitu aliran Kufah, sebuah aliran yang bercorak idealistis
menyukai hal-hal yang aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi, dan harfiah dalam hal hadis. Dalam akidahnya, mereka cenderung pada aliran Syiah. Yang keempat yaitu aliran Mesir, sebuah aliran yang bercorak praktis, lalu kesuhutan masyarakatnya berdasarkan ide, menjauhi hal-hal duniawi demi meraih pahala akhirat, dan melihara diri dari azab neraka. So yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu tasawuf dari abad ke-3 sampai abad ke-8. Perlu kita garis bawahi bahwa pada abad-abad ini perlu kita rincikan berbagai abadnya karena perkembangan tasawuf pada abad-abad dari ke abad 3 sampai ke-8 ini mengalami perubahan yang signifikan. So jadi kita mulai dari perkembangan ilmu tasawuf dari abad yang ke-3. So pada abad yang ketiga ini ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena pada masa ini masyarakat menganggap bahwa ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang mudah diterapkan, berakhlak baik, dan tidak melenceng dari suatu perilaku dari masyarakat tersebut. So jadi pada abad ini perkembangan ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hingga pada ahli sejarah mendefinisikan atau mengklarifikasi ilmu tasawuf pada abad ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu tasawuf yang berfokuskan pada ilmu jiwa, yaitu tentang sebuah renungan, ketenangan, dan suatu kedamaian di dalam pengajaran ilmu tasawuf ini. Dan yang kedua adalah ilmu tentang akhlak, yaitu bagaimana bermoral baik, bersikap baik terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah ilmu metafisika, yaitu ilmu yang mengedepankan ketuhanan, bahwa percaya bahwa suatu hal yang ada di muka bumi tercipta karena adanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak lain dan tidak bukan. Kenapa sih ilmu tasawuf pada abad ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan? Karena beberapa tokoh tersebut ini. Yang pertama adalah Abu Sulaiman Ad-Darani, yang kedua adalah Ahmad bin Al-Hawari Ad-Damaski, yang keempat adalah Abdul Faid Zunnun bin Ibrahim Al-Misri, dan keempat adalah Abu Yazid Al-Bustami, dan yang kelima adalah Junaid Al-Baghdadi, dan yang keenam adalah Al-Halaj. So jadi tidak heran bahwa pada abad-abad ini tasawuf perkembangannya menjadi sangat signifikan karena beberapa tokoh tersebut dan pengajarannya cukup baik. So selanjutnya adalah masuk ke abad keempat. Perkembangan ilmu tasawuf pada abad keempat ini hampir sama dari abad ketiga, yaitu mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Karena pada masa itu masyarakat masih percaya bahwa ilmu tasawuf masih memiliki pengajaran yang baik, berakhlak baik, dan bermoral baik. So tidak lepas dari pada perkembangan ini, pada abad keempat ini juga dipelopori berbagai tokoh yang sangat berpengaruh seperti Musa Al-Ansori, Abu Hamid bin Muhammad Al-Rubazi, Abu Zaid Al-Adami, dan yang terakhir adalah Abu Ali Muhammad bin Abdi wal Wahab Al-Sakafi. Jadi abad keempat ini ilmu tasawuf yang mengalami banyak sekali perkembangan yang sangat luar biasa di masyarakat, sehingga pada abad ini para sejarah mengklarifikasikan bahwa ilmu tasawuf pernah menjadi dibagi 4, yaitu ilmu tariah, yang kedua adalah ilmu tarikah, yang keempat adalah ilmu hakikah, dan terakhir adalah ilmu ma'rifat. So jadi perkembangan ilmu tasawuf di abad ketiga dan abad keempat ini memang mengalami perubahan yang cukup signifikan karena beberapa tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya menjadikan ilmu tasawuf ini berkembang semakin baik di masyarakat. So kita masuk ke abad yang ke-5. So dari abad yang ke-5 ini ilmu tasawuf mengalami goncangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tokoh-tokoh fikih yang memerangi tokoh-tokoh sufi atau penganut tasawuf ini. Ini tidak lain tidak bukan karena disebabkan oleh hadirnya beberapa mazhab-mazhab seperti mazhab Syiah yang berpendapat bahwa kepemimpinan dari tasawuf ini harus digantikan oleh keturunan Ali bin Abi Thalib, atau berjajarannya yang dipercaya ada 12 imam, dan tentunya saya tidak bisa disebutkan dalam video ini. So jadi pada abad kelima ini ilmu tasawuf mengalami banyak sekali goncangan, yaitu perperangan antara ulama sufi dan ulama fikih yang
mengedepankan ilmu-ilmu kalam dan ilmu-ilmu filsafat yang tidak begitu klop dengan ulama-ulama sufi yang mempelajari ilmu-ilmu tasawuf ini. So jadi abad kelima ini perkembangan tasawuf mulai mengalami goncangan karena adanya perdebatan ulama fikih dan ulama sunni. So selanjutnya kita masuk ke abad yang ke-6. So abad yang ke-6 ini seperti yang abad kelima sebelumnya, bahwa abad ke-6 ini terus perperangan antara ulama sufi dan ulama fikih terus berlanjut. Hal ini tidak lain tidak bukan disebabkan karena perbedaan pendapat dan perbedaan antara ajaran keduanya ini, sehingga kabar baiknya muncul seorang imam yang bernama Imam Al-Ghazali, yaitu sebagai penengah antara keributan dari ulama fikih dan ulama sufi ini. Imam Al-Ghazali sebagai penengah antara pertentangan antara ulama ini, sehingga Imam Al-Ghazali bisa disebut sebagai tokoh yang sangat berpengaruh pada abad itu. So tidak lepas dan tidak bukan, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang mendirikan, saya lupa namanya, tarikat Mu'alawiyah, yaitu sebuah pengajaran ilmu tasawuf di abad itu. Dan pada abad-abad ini memang abad ke-5 dan abad ke-6 ini tasawuf memang mengalami banyak penurunan yang cukup signifikan, karena disebabkan yang pertama karena perperangan antara ulama fikih dan ulama sufi tersebut, dan yang kedua adalah tidak lepas dari pemerintah yang ingin menghabiskan atau menyelesaikan sebuah isu yang berkembang ini, sehingga mereka bertekad untuk memberantas ilmu tasawuf pengajarannya di masyarakat. So jadi abad ke-5 dan abad ke-6 ini nasib tasawuf cukup sama, yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya peperangan antara pemerintah, antara ulama sufi dan antara ulama fikih. Masuk ke abad yang ke-7. So jadi abad yang ke-7 ini seperti pada abad-abad sebelumnya, pada abad ke-7 ini tidak ada sesosok muncul dari maupun ulama fikih atau ulama sufi, tidak ada mulai pertentangan masih terus berlanjut karena memang tidak ada tokoh-tokoh yang hadir di dalam ulama sufi ini. Namun masih ada beberapa tokoh di abad ke-7 ini yang masih cukup kita kenal pada saat ini. Yang pertama adalah Umar Ibnul Al-Farid, yaitu yang berpendapat bahwa ilmu tasawuf ini ilmu yang berhubungan dengan keturunan yang sangat baik. Beliau sangat menjunjung tinggi tentang bagaimana berhubungan dengan baik kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Ibnu Sabi'in, yang notabene adalah ulama fikih, tapi beliau belajar tasawuf dan seringnya mereka bertawakal kepada tuntunannya yang sempat, ya meskipun Ibnu Sabi'in ini masih belajar antara fikih dan belajar tasawuf, tapi sosok pengaruhnya sangat berpengaruh pada abad ini. Dan yang terakhir adalah yang tidak kita asing lagi adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi ini adalah seorang guru penyair sufi dan pengajar dari Persia yang sangat terkenal pada abad ini. Beliau sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu tasawuf pada abad ini. So jadi tidak lepas dan tidak bukan, pada abad 7 ini pengaruh dari tokoh-tokoh tiga tersebut masih sangat memiliki efek yang cukup baik di perkembangan ilmu tasawuf. Masuk ke abad yang ke-8. So abad yang ke-8 ini ilmu tasawuf mengalami penurunan seperti abad ke-7. Tidak ada tokoh-tokohnya yang kembali muncul, tidak ada pengajaran-pengajaran, tidak ada aktivitas sufi di jajaran-jajaran tempat-tempat lainnya seperti Baghdad, Irak, dan Maroko dan lainnya, seperti dataran-dataran yang disambai sufi pada sebelumnya. Ilmu tasawuf pada saat itu di daratan itu tidak ada perkembangan yang cukup signifikan, sehingga sangat dikhawatirkan ilmu tasawuf ini mengalami penurunan sampai sekarang, dari awal abad ini sampai sekarang. So jadi itulah perkembangan ilmu tasawuf dari abad ke-3 sampai ke-8. Misalkan teman-teman ada yang memiliki insight dari
materi yang kita sampaikan. So please komen di bawah dan berikan like Anda jika apa sih insight yang Anda dapatkan dari video ini. Beritahu kami di kolom komen. So terima kasih.